Benarkah berita terkait jika nanti BBM jadi dinaikkan, bakal ada bantuan tambahan bagi para keluarga penerima manfaat kalangan menengah ke bawah? Nah, berikut juga akan saya sampaikan terkait mengenai info penting, jadwal penting, mulai besok tanggal 29 dan tanggal 30 Agustus tahun 2022 ini, terkait mengenai KPM baru atau tambahan KPKH maupun BPNT yang akan mendapatkan bantuan kartu KKS, berikut juga isi saldonya. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait mengenai kabar yang beredar. Katanya nanti jika BBM harganya jadi dinaikkan, katanya ini dengar-dengar akan ada BLT BBM ya. Nah, ini benar atau tidak ya, atau bantuan tambahan bagi para KPM. Nah, nanti akan kita kupas dalam video ini. Kemudian info berikutnya adalah terkait mengenai persiapan besok tanggal 29 dan tanggal 30 Agustus tahun 2022. Kabar bahagia bagi penerima manfaat PKH dan BPNT karena ada penerima baru yang siap menerima kartu KKS, berikut juga dengan isi saldo bantuannya. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir. Sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan dua informasi. Yang pertama adalah terkait mengenai rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM, bahan bakar minyak. Khususnya bahan bakar minyak yang bersubsidi. Nah, kita ketahui sendiri bahwasanya BBM bersubsidi yang masih dinikmati oleh masyarakat dengan harga terjangkau itu adalah Pertalite dan solar. Sedangkan untuk Pertamax sendiri, nah ini mungkin bagi kalangan masyarakat khususnya menengah ke bawah, ini nampaknya mungkin ini terlalu mahal untuk dibeli. Tapi ternyata BBM subsidi seperti Pertalite dan solar, nah ini nanti rencana juga akan dinaikkan harganya. Nah, kenapa kok bisa dinaikkan harganya? Karena memang melihat harga saat ini, harga minyak Pertalite itu sekitar 17.000 itu normalnya. Nah, Pertalite yang sudah dinikmati oleh masyarakat itu dengan harga yang di bawah 10.000, nah itu sebenarnya harganya adalah harga subsidi. Jadi uang yang ada di anggaran APBN itu untuk nemblongin BBM Pertalite yang sudah dibeli masyarakat. Sebenarnya untuk BBM subsidi ini sebenarnya untuk penyalurannya itu sebenarnya harus ke masyarakat menengah ke bawah, masyarakat yang kurang mampu. Nah, tapi ternyata menurut Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, ini dia yang mengatur tentang keuangan negara ya. Jadi APBN itu sudah tidak mampu lagi untuk memberikan harga BBM Pertalite dan solar bersubsidi. Sehingga pemerintah mau tidak mau nanti rencananya BBM ini akan dinaikkan harganya. Nah, nanti ketika ada kenaikan harga BBM ya pasti nanti ini pasti pasti akan terjadi inflasi. Kemudian pasti terjadi kenaikan harga-harga bahan pokok. Nah, ini pasti terjadi sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat itu pastinya akan turun karena harganya naik semuanya, harga bahan pokok. Nah,
apa yang nanti akan disiapkan pemerintah untuk menanggulangi hal-hal yang demikian? Nah, yang pasti pemerintah ini di sisi lain tidak mau membebani masyarakatnya dengan daya beli yang turun. Kemudian juga pemerintah juga tidak mau APBN ini jebol. Nah ya, jadi harus butuh berapa triliun ini untuk nemblongin harga BBM yang bersubsidi yang kita nikmati hari ini. Nah, memang ada rencana, tapi ini masih rencana ya. Mungkin di tahun depan ketika nanti BBM ini sudah dinaikkan, nah rencananya ini akan ada jaring pengaman sosial lagi seperti yang dikonsep oleh pemerintah saat COVID-19 kemarin. Nah, jadi mungkin nanti akan ada jaring pengaman sosial, entah itu berupa bantuan tambahan atau mungkin BLT, kayak seperti kemarin ada BLT minyak goreng ketika harga minyak goreng itu naik. Kemudian dulu sempat banyak ya bantuan-bantuan tambahan dulu di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini nanti namanya nggak tahu apakah BLT BBM atau BLT apa nanti. Yang jelas ini masih rencana dari pemerintah. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengungkit daya beli masyarakat. Nah, yang diberikan bantuan tambahan nanti ketika rencananya ketika BBM naik, nah itu yang pasti adalah para keluarga penerima manfaat yang sudah masuk DTKS. Nah, kenapa kok orang itu lagi yang diberi bantuan? Nah, ini karena memang yang dipunyai pemerintah ini data kemiskinan ya DTKS itu pusatnya. Nah, jadi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan segala bentuk macam jenis bantuan, ya harus masuk data DTKS. Caranya gimana? Saat ini bisa diusulkan baik secara mandiri atau melalui musdes, melalui desa atau kelurahan. Nah, jadi itu ya. Jadi jika mungkin masyarakat ada yang merasa kurang mampu, mungkin perekonomiannya semakin anjlok, nah ini bisa minta tolong diusulkan agar masuk data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, karena jika masuk data DTKS, nanti akan ada kesempatan besar untuk menerima bantuan PKH, bantuan DPNT, bantuan PBI. Nah, di luar itu juga ada bantuan-bantuan yang lain seperti BLT, dana desa. Nah, ini yang bagi yang belum masuk DTKS dan belum mendapatkan bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial. Nah, di tahun ini juga sebenarnya ada bantuan yang diperpanjang seperti BSU, bantuan subsidi upah bagi karyawan atau pekerja, tapi ini dari ketenagakerjaan ya, yang sudah aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, namun memang belum ada penyaluran. Tapi ini pasti akan disalurkan bantuan ini yang diperpanjang ini. Dan juga rencananya juga tahun ini juga kan ada BLT atau BPUM untuk UMKM, pelaku UMKM juga. Nah itu ya. Jadi kemungkinan akan banyak bantuan-bantuan lagi ketika nanti BBM ini jadi dinaikkan. Nah itu ya informasi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait mengenai ada penerima baru untuk KPM PKH dan BPNT. Kalau di wilayah kabupaten kami ini kemarin itu baru diinformasikan ada 946 KKS baru baik PKH maupun BPNT, tapi jumlah yang sudah ada saldonya dan sudah terverifikasi layak yang bisa mengambilnya ini adalah 402 KKS. Dan jadwalnya itu mulai besok tanggal Senin ya, tanggal 29 dan tanggal 30 itu se-Banyuwangi, karena ini hanya sedikit ya KPM-nya. Dan berkas yang perlu dibawa ketika nanti penyaluran kartu KKS itu adalah KTP asli, KK asli berikut dengan fotokopinya. Dan jika namanya di KTP ini berbeda dengan nama by address BNPA yang ada di data bank, nah ini harus membawa surat keterangan beda nama atau mungkin beda alamat dari perbedaan yang di KTP dan data di BTN. Nah itu ya, agar bisa mendapatkan kartu KKS. Nah ini sesuai nama yang sudah ada. Jadi bukan ada pendaftaran. Jadi ini kartu KKS ini diberikan kepada KPM yang sudah ada namanya. Nah itu ya, jadi yang menentukan bukan desa, bukan kelurahan ini.
Tapi ini dari pusat langsung nama-namanya muncul. Penerima baru PKH dan BPNT. Dan itu sudah langsung top up, sudah terisi saldo bantuan. Baik, kalau PKH ya sudah ada bantuan PKH-nya. Kalau BPNT berarti sudah ada saldo bantuan BPNT langsung 2 bulan. Alokasi bulan Juni dan bulan Juli. Nah, demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.